Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas beberapa segmen terkait dengan ilmu fikih yang langsung pada prakteknya. Kita mencoba mengambil salah satu kaidah induk daripada ilmu fikih dan ilmu usul fikih untuk kita jadikan pembelajaran kita pada kali ini. Kaidah fikih yang saya maksud yang perlu kita kaji pada kesempatan ini adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Kaidah ini penting dan dia termasuk kaidah induk dalam ilmu usul fikih. Sedikit saya ingin sampaikan terkait dengan latar belakang kenapa kita mengambil dan memilih salah satu kaidah induk ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Karena syariat Islam itu diturunkan sebagai rahmat. Dia bisa memberikan solusi terhadap problem yang kita hadapi. Segala sesuatunya ada jalan keluar dalam agama. Yang penting kita tahu ilmunya dan paham. Dan juga kaidah fikih ini menjaga fungsinya untuk menjaga keseimbangan antara teks dan realitas. Kita tidak menanggalkan agama, tetapi tetap bisa menjalankan ajaran agama seminimalis mungkin. Jadi itu salah satu latar belakang kenapa kita mempelajari kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibut taysir karena memiliki latar belakang seperti yang disebutkan tadi. Kedudukan kaidah ini sangat strategis dalam ilmu fikih dalam syariat Islam. Jadi kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir itu termasuk dalam al-qawaidu al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. 5 kaidah besar fikih yang bersifat universal, kulliyah, lintas bab hukum, ibadah, muamalah, jinayah, siasa, semua masuk dalam pembahasan kaidah ini. Dan kaidah ini juga menjadi instrumen metodologi istinbat al-ahkam. Dia bisa menjadi uh, referensi. Dan kaidah ini mencerminkan watak normatif syariat Islam yang humanis, realistis, dan maslahat oriented. Nah, sekaligus menolak formalisme kaku dalam penerapan hukum syariat Islam. Dan juga untuk memahami lebih dalam makna daripada kaidah ini kita perlu telusuri dulu dari segi bahasa, di mana kalimat masyaqqah dalam bahasa Arab ya, al-masyaqqatu itu bermakna kesulitan, kepayahan, beban berat, sementara tajlib mendatangkan, mengakibatkan, dan at-taisir bermakna kemudahan dan keringanan. Jadi maknanya secara literal, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudian kalau kita kaji dari segi istilah fikih, ilmu fikih, kaidah ini memiliki arti yang sangat spesial. Masyakkah adalah kesulitan ya, yang melampaui batas kebiasaan manusia normal dalam menjalankan taklif syar'i. Jadi kesulitan itu melampaui batas kebiasaan manusia normal, bukan kesulitan yang biasa, yang normal, ya, tapi melampaui batas kebiasaan manusia normal. Dalam apa? Dalam hal menjalankan taklif syar'i, beban syariat. Yang karenanya itu syariat memberikan rukhsah, keringanan atau bentuk kemudahan tertentu. Nah, dengan demikian tidak setiap kesulitan dianggap masyaqqah syar'iyah. Tidak setiap kesulitan dianggap sebagai masyaqqah dari segi syar'i. Nah, itu pengertian daripada al-masyaqqatu tajlibut taysir dari segi logatan dan istilahan. Kita coba telusuri landasan epistemologi Al-Quran atau dalil syar'i daripada kaidah kubra ini. Kita dapatkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang bisa dijadikan dalil hujjah. Beberapa prinsip normatif utama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Iradatu at-taisir, iradatu taisir itu kehendak Allah terhadap kemudahan.
Jadi Allah yang menghendaki kemudahan itu, bukan dibuat-buat dan bukan datangnya dari kita. Kemudian prinsip normatif utama yang kedua, nafyul haraj, peniadaan kesempitan hukum. Nah, dari itulah kemudian dari dua poin tadi itu kemudian kita dapatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, surat Al-Hajj ayat 78 dan An-Nisa ayat 28. Kurang lebih inti daripada ayat ini raf'ul nafyul haraj dan iradatu taisir. Seperti surat Al-Baqarah ayat 185, panjang ayatnya, tapi saya mengambil poinnya saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kalian itu sulit ya, kesulitan menghadapi kalian. Allah selalu berikan kemudahan. Itu surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu surat Al-Hajj ayat 78, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifan. Allah menghendaki keringanan kepada kalian karena Allah tahu manusia itu semenjak penciptaannya itu memang diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Jadi perlu diberikan solusi-solusi hukum terhadap takalif syar'i yang dibebankan kepada mereka. Kemudian surat An-Nisa ayat 28 juga kurang lebih maknanya sama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra ya. Kurang lebih sama, saya kurang ingat persis seperti apa ayatnya. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa taisir, kemudahan itu merupakan tujuan intrinsik ya, intrinsik daripada syariat, bukan pengecualian darurat semata. Nah, itu dari ayat Al-Quran, ya kesimpulan daripada dalil Al-Quran. Kalau kita ambil dari sunnah, hadis Nabi SAW, kita akan jumpai beberapa hadis, di antaranya ad-dinu yusron, itu hadis ya. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Nanti kita akan jelaskan kriteria kemudahan tersebut. Kemudian ada lagi hadis Nabi, yasiru wala tu'asiru, permudahkanlah dan jangan persulit. Nah, sunnah menegaskan bahwa pendekatan hukum Islam adalah preventif terhadap kesulitan yang berpotensi menimbulkan destruktif, kekacauan, kerusakan. Jadi bukan sekadar reaktif semata. Nah, ini dalil yang bisa digunakan untuk kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ada beberapa konsep ya dan kriteria dari masyaqqah yang perlu kita ketahui sehingga tidak mengeneralisir kemudahan atau mencari-cari kemudahan sesuai dengan mood kita. Konsep masyaqqah dalam perspektif usul fikih ya, ada beberapa, di antaranya adalah masyaqqatun, masyaqqah yang dianggap syar'i ya. Masyaqqah yang dianggap syar'i itu ulama usul menetapkan bahwa masyaqqah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, masyaqqatu ghairu mu'tadah, yaitu masyaqqah yang tidak lazim. Masyaqqah yang tidak, kesulitan yang tidak lazim. Ya, nanti kita akan bisa berikan contoh langsung ya. Kesulitan yang tidak lazim, kesulitan yang tidak menjadi konsekuensi normal ibadah, dan kesulitan yang berpotensi menimbulkan mudarat serius. Ini yang disebut dengan masyaqqah ghairu mu'tadah, yaitu yang tidak lazim. Contoh misalnya haus di saat berpuasa itu masyaqqah biasa. Sering kita rasakan ketika berpuasa, apalagi di padang pasir, luar biasa hausnya kan. Itu biasa karena sudah sering dijalani oleh orang yang berpuasa. Tetapi puasa yang membahayakan nyawa, ini disebut dengan masyaqqah syar'iyah. Jadi masyaqqah yang tidak lazim itu adalah masyaqqah atau puasa yang membahayakan nyawa. Dokter sudah mewanti-wanti dia harus mengkonsumsi makanan dalam sekian jam. Nah, tidak sampai terbenam matahari kan, dan dia harus lakukan itu. Kalau tidak akan memperparah penyakitnya atau bahkan mengancam nyawanya. Ini yang disebut dengan masyaqqah yang tidak lazim atau kesulitan yang tidak lazim. Sehingga itu dia masuk dalam kategori uh, masyaqqah yang mendapatkan uh, kesempatan untuk melakukan tindakan alternatif ya, atau amalan alternatif. Yang kedua, masyaqqah hakikiyah. Apa yang dimaksud dengan masyaqqah hakikiyah? Masyaqqah hakikiyah ini adalah masyaqqah yang nyata, yang terukur,
Masyakkah yang dapat dibuktikan secara empiris, medis, setelah dicek up oleh dokter, kemudian juga secara sosial, kondisi faktual itu dapat dibuktikan secara empiris. Sehingga menghasilkan masyakkah hakikiyah, nyata, kesulitan yang dihadapi. Bukan sekadar asumsi atau persepsi subjektif atau berdasarkan mood saja, enggak. Masyakkah yang betul-betul nyata dan terukur. Kemudian eh, kriteria masyakkah yang berikutnya adalah masyakkah yang tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Jika kemudahan yang diberikan itu justru merusak tujuan syariah, menghilangkan kewajiban pokok, melegal, menormalisasi maksiat, maka tidak sah sebagai taisir syar'i, kemudahan yang syariat. Enggak. Dia enggak sah. Nah, oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan, tiga hal pokok kriteria masyakkah, yang tidak lazim, nyata dan terukur, dan masyakkah yang tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Kemudian, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bentuk taisir, bentuk kemudahan apa yang masuk dalam kategori kaidah fikih ini, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apa bentuk taisir kemudahan yang dibolehkan dalam syariat Islam? Taisir hadir atau kemudahan itu hadir dalam beberapa mekanisme hukum. Pertama, isqatul wajib. Kalau kita perhatikan di sini ada diksi ulama menyebutnya isqatul wajib, pengguguran kewajiban. Pengguguran kewajiban, contohnya apa? Gugurnya puasa bagi orang tua renta dengan membayar fidyah. Dia dibolehkan untuk tidak berpuasa tapi diganti dengan fidyah. Kemudian taisir atau kemudahan itu hadir, ya. Bentuk-bentuknya yang dibolehkan itu adalah dalam bentuk takhfif, pengurangan beban. Apa yang dimaksud dengan pengurangan beban di sini? Contoh misalnya qasar dan jamak salat. Salat zuhur 4 rakaat ketika kita musafir atau sakit boleh dikasar menjadi 2 rakaat dan bahkan dijamak salatnya. Salat yang normalnya berdiri, tapi kalau dia berhalangan, kurang sehat, sakit, stroke, salat sambil duduk atau berbaring boleh. Itu yang disebut dengan takhfif. Ya. Jadi bentuk taisir dalam hukum Islam, isqatul wajib, kemudian takhfif, ya, dengan contoh-contoh tadi itu, kemudian badal, penggantian hukum. Penggantian hukum contohnya misalnya tayamum menggantikan wudhu, fidyah menggantikan puasa. Kemudian yang keempat, takhyir, ada opsional, ya, ada opsi pilihan, pemberian pilihan, opsi kafarat, yang seperti orang yang melakukan sumpah, kemudian dia langgar sumpahnya, dia dia harus membayar kafarat puasa, ataukah memberi makan kepada fakir miskin, dan seterusnya. Jadi ada opsi pilihan daripada sanksi tersebut. Alternatif akad muamalah. Jadi semua bentuk ini yang disebutkan tadi itu bersifat temporer, ya, dan kontekstual, bukan permanen, dia sementara saja. Uh, Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jadi tadi sudah kita berikan contoh dalam hal ibadah, kasar salat, ya, salat fardu zuhur Aisyah asar yang 4 rakaat itu bisa di kasar menjadi 2 rakaat. Itu contoh taisir dalam ibadah. Demikian juga tayamum, pembayaran fidyah. Dan kalau kita lihat dalam aplikasi kontemporer, ya, contohnya uh, dalam dunia kontemporer, dunia digital, dunia milenial sekarang ini, kita bisa dapatkan aplikasi kontemporernya adalah dalam bab fikih medis, fiqh, fikih medis, fikih tib, fikih syifa, dan seterusnya. Keringanan ibadah pasien kronis, kebolehan tidak tindakan medis darurat. Itu namanya fikih medis. Alkohol itu pada dasarnya haram, tapi kalau untuk tindakan operasi boleh digunakan. Dan silakan kiaskan kepada hal-hal yang lain. Ini yang disebut dengan fikih medis
yang aplikasinya di dunia kontemporer. Kemudian ada yang kita kenal juga fikih ekonomi dan digital, fikih digital. Apa contohnya misalnya akad elektronik dan tanda tangan digital. Nah, adaptasi sistem keuangan syariah modern yang semuanya serba QRIS dan sebagainya itu. Ini semua adalah fikih digital dalam pengaplikasian kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir di era kontemporer. Kemudian ada lagi yang kita kenal atau kita sering baca fikih minoritas muslim. Apa yang dimaksud dengan fikih minoritas muslim ini? Penyesuaian ibadah dalam kondisi geografis dan sosial yang ekstrim. Di kutub utara, di Eropa yang uh, musim dingin kalau tiba, Masya Allah ya, sampai salju tebal turun, uh, seseorang boleh menggunakan tayamum pada saat seperti itu ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam konteks ini ya, kaidah menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial. Ini yang perlu kita pahami, Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dan batasan ya, batasan pengaplikasian taisir dalam penggunaan kaidah ini ada beberapa. Ulama pernah menegaskan bahwa kaidah pengaman at-taisir la ya'ni tasayyub. Ya, kemudahan itu tidak berarti penelantaran, tidak berarti pembiaran atau membuat sesuatu hukum menjadi tidak teratur, tidak tertib gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena itu kemudahan, ya, karena itu ulama memberikan batasan kemudahan taisir yang dimaksud dalam kaidah fikih ini tidak boleh berbasis hawa nafsu sesuai dengan mood saja gitu. Enggak. Tidak boleh menghilangkan hukum asal, tidak boleh dilepaskan dari otoritas keilmuan, tetapi taisir itu dianggap boleh dan sah apabila ada masyakkah nyata, real, sejalan dengan maqasid syariah, bersifat temporal, ya, temporer, ya, sementara, dan kembali ke azimah saat kondisi normal. Nah, oleh karena itu, secara ya, closing daripada uh, kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taysir sebagai pembelajaran kita berkesempatan ini, tidak lepas dari bahwa al-masyaqqah tajlibu taysir adalah prinsip keseimbangan antara taklif ya dan kemampuan manusia. Itu diseimbangkan, ada balance. Kaidah ini menegaskan fleksibilitas internal syariat, bukan kelemahan hukum. Ini yang perlu kita catat. Dan kaidah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam itu tidak represif, tidak utopis, dan tetap adaptif dan maslahat oriented. Ada maslahat yang hendak dicapai. Syariat tidak diturunkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk membimbing manusia agar tetap taat dalam keterbatasan yang ia hadapi. Demikian, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.